Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tinggal 1, 2, 3, 4, ada 9 orang. Nggak apa-apa, malah ini serasa private. Teman-teman, di sini hujan, jadi nanti mohon maaf kalau mungkin kendala sinyal, tapi mudah-mudahan enggak ya. Dan teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai pada diskusi pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Amin, 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 amin. Oke, langsung aja teman-teman ya. Kita sifatnya santai teman-teman, seperti biasa sifatnya santai. Jadi teman-teman nanti kalau yang pengen mungkin sambil ngopi silahkan, sambil makan silahkan, sambil nyantai. Atau ingin interupsi silahkan tinggal ditanyakan saja, tinggal chat saja. Oke, dan kita malam hari ini ketemu bareng di Bedah Saham Unggulan Profita. Oh, saya Rizal yang muda. Oke, teman-teman kelihatan semua ya. Oke, next. Oke, next. Nah, teman-teman, ini sebelum kita mulai lebih lanjut, ini disclaimer dulu, teman-teman. Penjelasan pada video atau Zoom kali ini bukan merupakan ilmu baku yang harus dilakukan oleh setiap trader. Kemudian penjelasan pada video kita pada Zoom ini menggunakan contoh sederhana yang dapat dikembangkan sendiri oleh masing-masing trader. Dan yang ketiga, kami tim Profita menghargai dan menghormati setiap pola pikir dan gaya masing-masing trader. Jadi nanti kalau ada yang tidak pas untuk teman-teman, it's okay, nggak apa-apa. Kita tidak menyalahkan, tidak ada yang salah. Kalau mau diskusi, mau interupsi, silakan. Dan ini teman-teman, karena ruang diskusi malam hari ini temanya adalah bedah saham unggulan Profita. Ini paling penting. Bukan ajakan beli. Nah, gitu teman-teman ya. Sebelum nanti kan kita akan bahas tuh ada beberapa saham yang sekiranya menarik versi Profita. Sebenarnya kemarin mau ada bahas sebenarnya di channel karena saham-saham yang akan kita bahas nanti itu kan kami ambil dari channel. Nah, karena beberapa kemarin sudah keburu naik, jadi nanti malah dikira udah naik baru dibahas. Nanti di channel memang sudah ada dan pembahasannya nyambung atau signifikan dengan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, teman-teman, jadi kalau semua udah tahu ya teman-teman, kalau beli saham itu kiranya yang menarik. Yang menarik setiap menurut beberapa orang kan beda-beda. Ada yang volatilitasnya tinggi, yang sangat volatile, itu menarik. Silakan, yang volumenya tinggi-tinggi silakan. Tapi menarik versi Profita. Pertama, saham ini sudah perfect uptrend, sudah confirm perfect uptrend. Perfect uptrend ini apa? Bagi teman-teman yang mungkin belum menguasai perfect uptrend, nanti kita langsung aja bahas ke contohnya. Intinya adalah kan uptrend yang semurah teman-teman, jadi nanti MA-nya itu berurutan. Jadi ketika nanti posisi MA-nya itu membentuk confirm perfect uptrend, itu saham tersebut menarik karena berpotensi akan naik lebih jauh seperti itu. Dan yang kedua, doa bagus, ini wajib teman-teman. Ini wajib doa bagus. Doa itu dominant owner accumulation ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru gabung, doa itu bahasa kerennya bandarmologi. Bandarmologinya bagus, akumulasinya bagus. Itu wajib. Karena yang membuat saham-saham ini bergerak kan karena ada transaksi, gitu ya. Dan ini teman-teman, yang membuat nyaman, terus psikologisnya juga aman, itu ketika nanti ada akumulasi dari asing. Buktinya apa? Nanti kita akan belajari. Saham-saham kalau dikoleksi
sama asing, udah diakumulasi sama asing, itu nantinya akan seperti apa? Nanti kita akan ada contohnya. Kayak 3 ini. Dan bisa juga teman-teman dikombinasikan dengan TA, misalnya MACD-nya, terus Bollinger-nya, stokastik, dan lain-lain. Well, ini saham yang menarik ya teman-teman. Jadi saham unggulan itu apa yang menarik? Yang menarik seperti apa? Yang seperti kita gambarannya secara garis besar yang seperti ini. Yuk langsung kita praktik. Usah lama-lama. Teman-teman yang sudah online, silakan kalau pengen buka laptop silakan. Halo, ada Mbak Anis, ada Pak Indra Sidarta, ada Kak Wid, ada Mbak Eni, ada Pak Tugino. Oke, bentar. Share screen dulu teman-teman ya. Ini, nah. Kelihatan teman-teman ya? Teman-teman kelihatan? Yes, sip. Oke, ini yang tadi sempat dibahas dan topik yang pertama teman-teman. Karena ini kan saya lupa. Kalau diperhatikan teman-teman, belakangan ini IHSG itu, nah belakangan ini IHSG kan masih sideways teman-teman. Dan saat turun terakhir mantul support ini naik, ini akumulasi saham-saham big cap, saham-saham BC, terutama big banks itu menarik teman-teman. Asingnya masuk ke situ semua, asingnya udah mulai menggerakkan. Dan memang sudah dari Desember kemarin itu asing mulai triliunan masuk ke bursa net buy. Nah, jadi berkaitan dengan itu kami memilih big cap saham-saham big banks itu sebagai saham yang menarik. Misal di sini kita ada BCA. Ya teman-teman. Ini oh ya teman-teman, ini chartnya saya bagi jadi beberapa ya. Ini yang biasanya saya pakai atau kami pakai di channel, dan karena ini untuk khusus untuk yang perfect uptrend dan turunannya semuanya. Nah ini teman-teman, kita gitu aja. Kita cek BBCA teman-teman. Nah, kenapa sih kita rekomen BBCA pertama teman-teman? Ini kan secara MA ya teman-teman. MA dulu. Ini kan ini MA 5, 20, 60, 120, 200. MA-nya itu berurutan teman-teman. Ini masih perfect uptrend. Tapi kalau nih teman-teman, kalau MA 5 dead cross, MA 20 perfect uptrend-nya patah. Tapi lihat dari situ dulu teman-teman. Ini kan di sini sideways teman-teman. Sideways ya. Sebentar. Saya ini dulu. Kita ini kan saya di sini teman-teman. Kurang lebih sini ya. Nah, kurang lebih dari 24 Desember itu bagus. Bentar. Wait. November. Bulan November. Oh, sorry. Salah. Nah, November kemarin, teman. Lah, lihat, teman-teman. PCA itu dari November. Ini sideways dari sini juga. Mulai bulan-bulan ini itu sideways, bulan sideways. Saat sideways, itu akumulasinya cakep banget, teman-teman. Asingnya juga cakep banget ini. ZP asing. Ini akumulasi large ini. Bahkan large ke XL. Keren, asingnya keren. Saat sideways keren. Akumulasi udah keren. Nah, secara keseluruhan juga seperti ini. Bandarmologinya keren banget ini. Cakep. Ada akumulasi saat sideways. Saat sideways ada akumulasi. Dan apa yang terjadi? Dia akan naik. Nah, dia naik seperti ini. Nah, naik ya. Mulai di sini dia naik. Dan terakhir, di sini juga sideways, teman-teman. Kemarin itu sideways dari tanggal ini ya. Saya kotakin dulu aja. Ini sideways lagi nih. Ini itu dari 24 Januari.
24 Januari 2022. Nah, ini masih netral, tapi waktu naik kemarin akumulasinya juga cakep. Secara teknikal, teman-teman, secara teknikal ini BCA sudah perfect uptrend. Nah, perfect uptrend. Kemudian kalau kita mau lihat chart lengkapnya seperti ini. Perfect uptrend tadi ya, chart tadi ya. Kemudian MACD juga ada di area positif, maaf, ada di area positif, teman-teman. Stokastiknya golden cross, dan semoga ini nggak dead cross, teman-teman. Kalau dead cross mungkin kita bisa tunggu di support sekian. Nah, ini nih, 7625-an, sekitar segituan. Tapi kalau mantul malah cakep. Terus ini secara teknikal Bollingernya juga sudah menyempit, teman-teman. Sudah menyempit, dan beberapa kali MA20 akan jadi pantulan, teman-teman. Turun, mantul, terus. Ini nembus, besoknya ini jebol, besoknya nembus lagi, dan sebagainya. Nah, kita lihat besok Senin. Kalau sampai nembus atau nggak jadi jebol MA20, wah menarik. Masih confirm perfect uptrend, akumulasi bagus. Oke, itu. Oke, kemudian yang kedua Big Bang. Big Bang kita, nah ini saya suka malah sama-sama. Nah, ini dia. BNI ini secara trennya, nah sama teman-teman, ini sudah perfect uptrend. Ini malah bisa dikatakan sentil hari ini nih. MA5, 20, 60, 120, 200 berurutan. MA-nya perfect uptrend, teman-teman. Perfect uptrend. Dan kalau kita pengen simpel, teman-teman. Pengen simpel itu kita bisa pakai chart ini, teman-teman. Kita tuh pakai, nah, quick chart. Wait. Nah, benar, BBNI. Nah, ini teman-teman. Kemarin itu saat sideways, beberapa hari lalu ini setelah nembus MA20, aslinya akumulasi terus, teman-teman. Ini keren. Ini masih akumulasi saat ini, akumulasi. Di sini masih cenderung netral. Akumulasi, terus distribusi. Ini akumulasi tinggi lagi, teman-teman. Di sini ini udah ada sinyal. Padahal candle-nya merah. Tanggal 28 Desember ini candle merah, tapi akumulasi asing tinggi banget. Cakep, teman-teman ini. Nah, kalau gini, terus ini udah break MA20, udah. Nah, ini biar cepat aja, teman-teman. Biar cepat kalau misal di channel ada kata-kata asing rutin boleh. Lihatnya dari sini. Asing rutin boleh, lihatnya dari sini. Dan apa yang terjadi? Ini BNI hari ini bisa dikatakan centil, teman-teman. Bisa dikatakan centil. Terus bentar, ini itu kita cek doanya, teman-teman ya. Dari sini kan begitu nembus MA20 tanggal 4 Januari, teman-teman. Nembus MA20 kan. Berarti dia ada di lantai selanjutnya, bisa dikatakan seperti itu. Kita cek akumulasinya, teman-teman. Karena apa? Kok dicek di situ? Pertama, ini cenderung sideways. Kedua, setelah nembus MA20, dia belum pernah lagi jebol. Pernah sekali jebol ini, tapi besoknya nembus lagi. Bisa dikatakan seolah-olah itu nurut lah, teman. Nurut dengan MA20-nya. Yuk kita cek akumulasinya dari 4 Januari. Wait. 4 Januari BNI. 4 Januari ya. Asingnya, wow. Ini akumulasi gede banget ini, Excel ini. Kelihatan, teman-teman ya. Nih, BNI ini dari sini, teman-teman. Nah, 4. Nah, ini tuh masih bagus. Begitu nembus MA20 yang hijau. MA20 yang hijau, teman-teman. Nah,
dia keren. Asingnya bagus, kemudian keseluruhan. Wih, cakep juga. Cakep, teman-teman. Nah, ini bisa dimasukkan stock pick, bisa dimasukkan watchlist. Kalau teman-teman masuknya mau nyicil silakan, ya, tapi memang disarankan memang pakai money management ya teman-teman, jangan langsung book semuanya all in, no. Tidak disarankan. Kemudian dikombinasikan lagi teman-teman. Di sini kan bisa dikatakan ini centil teman-teman, atau nunggu stokastiknya agak turun dulu boleh, atau nunggu di support dekatnya boleh di EMA 20. Karena apa? Kok EMA 20 mas? Ya ini kita lihat aja ketika wait cross line. Nah, ketika mantul, ketika nembus EMA 20, nggak mau turun dia, nggak mau jebol dia. Sekali jebol naik lagi nggak mau. Jadi kalau ada yang yang pakai stokastik masih di atas mas, stokastik masih di atas, saya ragu boleh tunggu di EMA 20. Tapi sebagai catatan teman-teman, memang saham-saham yang perfect uptrend itu stokastiknya cenderung di atas. Gitu. Bentar ada chat. Oh, ini nggak bisa di quick chart ya, munculkan volume asing. Ya, iya Pak Agus Naim, nggak bisa. Kalau untuk yang munculkan volume asing itu net buy asing, ini kita ke stok Pak, ke stok, kemudian menurut chart. Ini kan quick chart, munculnya ini, kita ke charts aja. Nanti munculnya yang seperti tadi. Windows baru, muncul Windows baru. Oke. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat Bollingernya, BNI kan sudah sentuh Bollinger atas. BNI sudah sempat sentuh Bollinger atas, dan ini udah lepas. Tapi belum 2 kali merah berturut-turut. Belum merah 2 kali berturut-turut. Seandainya hari ini merah, berarti sinyal jual. Tapi ini malah hijau, bisa dikatakan ini centil. Nah, ya bisa dikatakan centil. Dan kalau sampai nyentuh Bollinger atas lagi, cakep. Because what? Ini teman-teman, kita tinggal ikutin aja. Ini kan BNI sentuh Bollinger atas. Cek historinya ya. Candle-nya sentuh Bollinger atas, kita ikutin aja. Ketika dia sentuh Bollinger atas, dia cakep, masih ada potensi kenaikan lagi. Apalagi secara teknikal dia perfect uptrend ya. Kita tinggal ikutin aja teman-teman. Mantap ya. Kemudian, ini teman-teman. Tadi ada yang turun ya. Nah, ini teman-teman. Ini tuh turunannya 2% teman-teman. Candle ini tanggal 31 Januari, dia 2% ya, turun 2%. Tapi kita cek juga, kok ada penurunan kan? Ada apa? Sorry, 31 Januari. 31 Januari. Sekarang masih ada netral akumulasi, teman-teman. Kemudian asingnya dia masih akumulasi. Harganya turun minus 2%, tapi masih ada akumulasi. Ini menarik. Berarti bisa diindikasi. Apalagi kita lihat, volumenya juga, ini saya pakai indikator EMA 20 untuk volume, untuk menentukan besar kecil volume ya teman-teman. Ini masih di bawah EMA 20, volume turun, harganya turun, volumenya naik, volumenya nggak tinggi-tinggi banget, malah ada akumulasi dari asing, menarik. Gitu. Oke, dan ini alasan kenapa kita suka BNI, karena kami tuh tertarik dengan saham yang dikoleksi oleh asing. Nanti kita bahas lagi. Kok asing nanti kita bahas lagi. Oke, next big banks ya, ada BCA, ada BNI, ada Mandiri. Mandiri sama teman-teman. Centil malah hari ini. Mandiri sama teman-teman, centil. Dan secara MA, sama, MA-nya perfect uptrend. Ada apa teman-teman? Maksudnya uptrend-nya sempurna. Dan ini terjadi di saham-saham big banks, yang mana big banks ini penggerak utama IHSG, teman-teman. Bobotnya paling tinggi di big banks. Ini menarik, dan saya
saya so far masih optimis, sangat optimis bahwa IHSG makin cakep dan mudah-mudahan saham-saham kita juga ikutan keseret naik. Ini penjelasannya sama teman-teman kurang lebih ya. MA5, 20, 60, 120, 200. Ini perfect uptrend. Kemudian saat sideways ini udah pasti akumulasi. Kita cek aja kalau udah cepet. Sebentar, stop share dulu. Oke, di sini ada Mandiri. Nah, sama teman-teman. Ini kan masih ada, ini loh teman-teman, kan gede banget ini, bagus, cakep. Sideways-nya itu dari pertengahan Oktober, 15 Oktober ini. Udah mulai sideways sampai sekarang. Kemarin baru naik. Ini break resisten udah saya garisin. Udah ke resisten ini. Cakep ini teman-teman. Karena di sini udah akumulasi. Dan saya tadi sampaikan di awal, saham asing itu cenderung lebih nyaman secara psikologis, juga cenderung lebih aman ya. Karena ini teman-teman, kita hanya perlu sabar aja. Oh, sahamnya bagus gitu. Kemudian asing akumulasi. Ya udah, kita tinggal sabar aja. Terbukti kemarin akumulasinya mulai gede di Oktober kemarin. Kemudian baru bulan akhir Januari kemarin diajak rally dia Mandiri. Itu ya teman-teman. Secara teknikal juga sudah track uptrend. Cakep. Oh, wait. Kemudian, nah ini teman-teman. Ini saya tuh belakangan lagi ngamatin apa tadi? CT. Nah, ini komoditas. Ini mudah-mudahan teman-teman sepakat dengan saya bahwa kalau dari tanggal ini 10 Januari ya teman-teman ya. Ini tanggal bisa dilihat di bawah ini ya. Nah, ini di bawah ya. 10 Januari sampai sekarang itu cenderung turun teman-teman. Bahkan jebol MA20. MACD-nya dari tadi dia area positif juga udah mulai ke bawah, stokastik juga. Oh ya teman-teman, nanti ini ya, kalau ada yang masih belum Mas fokusnya MACD negatif, MACD positif itu apa? Kalau negatif berarti kecenderungan gede untuk lebih ke downtrend. Kalau positif berarti udah fase uptrend dan sebagainya. Kita cek doanya teman-teman. Saat turun ada apa sih? Ini ada RO saat turun dari 10 Januari sampai hari ini. Bulan 2 tanggal 4. Loh, coba teman-teman, ini loh top bayarnya. Kita bandingkan 3 sampai 5 top bayarnya coba. Ini masih menarik teman-teman. Apalagi di sini ada PD, sekuritas banyak retail, terkenal banyak retailnya, terus ada CCMG juga. Sedangkan ini JP Morgan nomor 1. Kemudian asingnya, coba teman-teman. Lagi-lagi CCPD ngumpul di sini, BKZPDX. Asingnya keren banget teman-teman. Gede banget akumulasinya. Ini menarik ini, menarik. Coba kita bentar. Pakai chart ini aja biar enak. Chart teknikal. Ada row. Nah, ini teman-teman. Fase ini teman-teman. Sebentar. Nah, ini. Saat turun nih teman-teman. Dari sini ya. Ini teman-teman. Nah ini. Saat turun. Ini kan cenderung turun. Sampai jebol MA20. Tapi asingnya teman-teman. Rutin dia tuh. Hampir tiap hari akumulasi tuh. Dan gede-gede memang. Terus kalau misal kita mau beli gimana mas? Kita cari supportnya aja dulu teman-teman. Kita cari supportnya aja dulu. Kemudian sambil nunggu. Ini kan MACD.
semoga sih nggak jebol sampai area negatif ya teman-teman, dan stokastik kan udah ke bawah, udah di area bawah, udah menarik. Tinggal nunggu mantul aja, atau nunggu golden cross, atau gampangannya garis putih motong ke atas garis merah. Itu golden cross, stokastik udah boleh, mungkin boleh dipertimbangkan untuk masuk. Ini menarik banget pokoknya. Yang jelas tetap gunakan money management. Gitu. Terus kita teman-teman kita kan ini bisa di ini ya, ini kan udah deket-deket daerah support. Ini tuh deket-deket daerah support. Ini teman ya. Kita pakai ini aja deh. Ini aja. Ini aja. Nah, yang gampang nih. ADRO. Kita tentuin supportnya teman-teman. Nah, nih. Horizontal. Nah, ini. Yang tentunya sebenarnya kan udah deket-deket support sebenarnya. Itu menarik. Kalau turun lagi mungkin dia bisa ke sini kali ya. Ini disclaimer ya teman-teman. Silakan nanti boleh kok garisnya beda. Support pertama daerah sini, deket sini. Support 2 2000-an, sekitar 2000 teman-teman. Nah, kurang lebih sekitar seperti ini. Nah, nanti tinggal teman-teman cari momentum aja untuk masuk. Yang jelas kan sahamnya udah ditandai, udah keren. Terus tadi udah dicek day per day, ada row bagus, asingnya, kemudian oh ini teman-teman kalau kita bandingkan dengan lengkapnya, wait, nah ini. Nah, ini teman-teman, ini yang merah MA5 ya teman-teman. Untuk confirm perfect uptrend, ada RO ini tinggal nunggu MA5 motong ke atas, MA20, tinggal nunggu MA5 golden terus MA20. Nah, tadi kan udah ya kita tentukan support. Yang pertama di area sini 2150-an. Wait. I'm sorry. Ini belum diganti. 2150-an. Ini versi saya. Nah, support kedua sama. Nah, berarti kan sama. Pas kan ya tadi. Supportnya di area 2000 ya. Pas atau area MA60. Nah, ini area MA60. Itu boleh. Itu support 1, support 2. Menarik. Jadi, untuk memang kalau misal kita ikut doa, ikut saham yang dibandarin asing, itu memang kuncinya memang harus sabar sih teman-teman. Karena asing akumulasi hari ini nggak harus naik besok. Oke, contohnya nanti ada. Oke, kemudian ini kalau dipadukan dengan MA ya, kemudian kita coba padukan dengan Bollinger coba. Nah, ADRO ini kan saat ini masih dekat dengan dekat dengan Bollinger bawah ya teman-teman. Bollinger bawah tuh di sini di saya nih yang kurva biru muda. Kalau misalnya ini candle-nya sentuh Bollinger bawah, ada kemungkinan ADRO akan diseret turun ikut Bollinger-nya. Sama seperti ketika candle ikut atau sentuh Bollinger atas, maka dia akan terseret naik. Contohnya ini. Sini teman-teman. Candle-nya ADRO sentuh Bollinger atas. Apa yang terjadi? Tinggal diikutin aja, diikutin Bollinger aja. Dan ketika ini hanya untuk Bollinger bawah, ada kemungkinan atau ada potensi secara historis ya, itu akan dibawa turun. Kalau dibawa turun bagaimana? Yang tadi ini teman-teman, ya ini tadi. 1, kita cek support, 2, tunggu di MA60 atau support selanjutnya, dan ketiga, nunggu candle lepas Bollinger bawah dan hijau. Gitu ya, nunggu candle lepas Bollinger bawah dan hijau untuk menentukan timing masuk. Kalau saya biasanya seperti itu. Karena ketika candle sentuh Bollinger bawah dan ikut turun, stokastiknya biasanya ada di dasar teman-teman, di dekat-dekat 20. Dan ketika candle hijau dan lepas Bollinger bawah,
biasanya atau seringnya itu stokastiknya golden cross. Itu menarik. Akumulasi fix bagus ya. Terakhir aja saat turun akumulasi fix bagus, asing rutin masuk, harga masih koreksi atau turun. Jadi kita bisa masuk di harga terbaik, harga termurah pakai teknikal tadi itu. Dan tentunya pakai money management. Nggak all in, nggak nanti takut keburu terbang. Nah, saya takut. Oke, gitu aja. Nah, Mas, kenapa asing sih, Mas? Kenapa asing? Nah, ini teman-teman. Kemarin tuh di channel ini udah di-share. Saya ganti lagi ya. Di channel ini udah di-share saham ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Kuncinya adalah asing rutin masuk. Kalau asing rutin masuk, ini loh teman-teman. Dari sini MTEK ini udah diakumulasi tuh, teman-teman. Turun, asing akumulasi, stokastik di bawah ini teman-teman ya, di area 20 ini ya. Di bawah asing akumulasi terus. Apa yang terjadi teman-teman? Naik. Ini teman-teman. Ini teman. Nah, maksud saya itu seperti ini. Maksud saya seperti ini teman-teman. Saham turun. Candle-nya sentuh Bollinger bawah. Timing masuk. Nunggu candle hijau. Dan lepas Bollinger bawah satu ini. Maaf ini bisa boleh masuk naik. Kita lihat stokastiknya bandingkan teman-teman. Wait. Crosshair. Ini ya, ini bisa bodinya, body candle-nya sudah lepas Bollinger bawah, stokastik di bawah di area 20. Ini loh teman-teman. Candle hijau lepas Bollinger bawah, stokastik di bawah, akumulasi asing cakep banget. Apa yang terjadi besok naik. Ini lumayan naiknya nih. Nah, tapi kan jebol support. Ya kita kalau mau CL silakan. Kalau besoknya naik dijual silakan. Atau kalau mau misal mau average down silakan. Tetap nunggu candle hijau lepas Bollinger bawah. Mana ini? Ini teman-teman. Ini bisa mulai masuk. Apa yang terjadi? Ini kemarin naik 15%. Tas ini. Gitu. Kalau asing masuk, kita hanya perlu sabar aja. Kalau kita masuk terus asing lagi bekerja naik ini cakep. Karena ya ajaran oleh Pak Guru oleh Pak Purnomo itu kan asing masuk ke bursa itu bukan mau sedekah. Mereka beli saham di sini, invest saham di Indonesia kan untuk cari cuan. Contohnya ini. Ya beli, mosok nggak naik. Ini sekali naik langsung gebrak. Dan ini teman-teman bisa jadi momentum stokastik candle hijau lepas Bollinger bawah, stokastik di bawah dan golden cross. Akumulasi asing cakep. Nah ini nanti mungkin ya teman-teman bisa diikutin Adaro tadi boleh dipraktikkan. Kayak ini teman-teman kalau asing udah mulai bekerja ini cakep naiknya. Bukan berarti kalau saham yang nggak ada asingnya nggak cakep, nggak juga. Cakep, tapi paling nyaman, paling aman secara psikologis ya ini. Kalau dibanderin asingnya akumulasi banyak, kita tinggal ngikutin aja, tinggal sebar-sebaran aja. Kemudian, ini nih teman-teman. Ini udah masuk channel lama. Nah, ini loh teman-teman. Ini loh teman-teman. Ini loh. Asingnya cakep loh ini loh. Nah, ini. Mulai kemarin 30 Juli dari pertengahan tahun 2021, asingnya udah akumulasi di harga 9.200-an. Saat masih 9.200-an itu asingnya masih rajin. Sideways terus kemudian turun. Asingnya masih pada beli, teman. Asingnya beli, saat turun pun beli. Asingnya rutin beli nih ya, maksudnya rutin beli ya. Jualan, oke ada jualan, tapi tidak sebanding dengan mereka belinya. Terus sideways, terus asingnya cakep. Asingnya cakep. Nah, kapan momentum beli? Ini kalau gini, yang jelas pakai MM, money management gitu ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat TPI, di sini tuh ada gap.
di 8.370-an. Di sini tuh ada gap. Ada gap down yang suatu saat itu akan ditutup. Saya pribadi teman-teman suka dengan saham yang akumulasinya bagus, tapi dia punya gap down. Tinggal tunggu waktu aja, harganya akan kembali nutup ke gap tersebut. Tunggu waktu aja, kita sabar-sabaran aja. Apalagi kalau asingnya udah cakep seperti ini. Tapi ini juga wajib dicek all-nya juga teman-teman ya. Bandar Mortgage secara keseluruhan, jangan hanya asingnya aja. Ini agar mempermudah aja asing. Kita lihat kalau saham di bandar asing seperti ini, dan bisa kita lihat teman-teman, gapnya itu di 31 Agustus 2021 dan baru di ini teman-teman. Apa nih? Nah ini di 28 Januari dia ketutup gap balik lagi 8.300-an tadi di sini. Kalau saham asingnya bagus, akumulasi bagus, ada gap down, kita tinggal cari momentum aja ketika stokastik di bawah beli gitu. Kalau ada kenaikan dikit boleh jual, boleh hold. Nanti kalau turun lagi nunggu stokastik di bawah beli lagi, AVG down dan sebagainya. Dan ini teman-teman, akumulasinya itu di sini kita tahu kan. Di sini di 9.200-an mereka. Di sini banyak gede-gede banget tapi harganya turun. Dan turun, asing pun beli-beli terus, belanja terus. Mungkin average down dan sebagainya. Dan ini beli-beli terus, dan teman-teman kita bisa lihat, ini jika dihitung 13 hari berturut-turut naik hijau terus sampai stokastiknya kepanasan. Tapi pas naik ini juga asingnya masih, wah hebat banget ini teman. Ini hebat banget. Bahkan naiknya melebihi gap ini. Dan sekarang secara ini udah di area resisten selanjutnya. Satu di sini resistennya, dan kedua di sini. Di sini nih 10.50 kurang lebih sekitar 10 ribuan, 10.050-an. Nah, ini resisten dekat. Kita akan nyampe atau enggak, yang jelas udah beresiko lah teman-teman. Ini stokastiknya udah di atas. Dan kalau saham-saham seperti ini asingnya bagus, ya udah tinggal nungguin aja. Gini ya teman-teman. Maksudnya asing bagus tuh seperti ini. MTK dan itu. Kemudian kemarin ada lagi, ini yang baru masuk ke LG45. Kita sering belanja nih di sini. Nah, ini teman-teman. Ini juga kemarin pertimbangan masuk ke channel profit saya ini. Ketika turun, ini turun kan teman-teman. Dinaikin asing, turun juga asingnya masih beli. Turun asingnya masih beli, turun asingnya masih beli. Cari momentum beli, boleh di sini. Kan stokastik di bawah, boleh mitil beli. Atau nunggu candle hijau lepas beli ke bawah, boleh di sini. Turun lagi boleh average down lagi, atau boleh disesuaikan dengan style trading teman-teman. Sekian di sini stokastik di bawah dan golden cross teman-teman. Stokastik di bawah golden cross, apa yang terjadi? Naik terus. Turunnya hampir berapa nih, dari 30 Desember sampai 25, hampir sebulan tuh, turunnya, naik seminggu udah lunas, ibaratnya gitu. Inilah hebatnya asing teman-teman, menariknya asing ini teman-teman. Makanya aman, nyaman secara psikologis. Harga turun, asing akumulasi, turunnya memang hampir sebulan, turun terus. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 udah 5 hari udah lunas. Turun 9 hari udah lunas, ibaratnya seperti itu. Dan akumulasi asing menarik. Gitu teman-teman, itu beberapa saham unggulan kita. Teman-teman kalau udah terlanjur naik bagaimana? Seperti misal BBNI. Masih layak dibeli nggak? BBNI tadi perfect uptrend teman-teman. Ya mungkin kalau sama-sama seperti ini, kalau saya pribadi teman-teman, bisa ditunggu di supportnya. Ini support terdekat, pantulan bisa EMA 20, atau bisa harga low hari ini, atau mungkin teman-teman punya support yang lain boleh.
Gitu. Ya intinya pakai money management sih teman-teman, karena kan kita nggak bisa, atau jarang banget ya ketika Mas harganya lagi turun banget, besok kayaknya naik, terus kita all in besok naik, bener jarang dapat momentum seperti itu. Jadi kita turun akumulasi bagus, momentum teknikal pas, masuk sekian persen dari modal, masuk lagi, ada momentum lagi, masuk lagi, ternyata dia higher high atau break resistant, kalau mau masuk lagi gitu teman-teman. Jadi nanti AVG punya kita kan jadinya bagus gitu. Kemudian kalau BRI belum ya teman-teman. Ini menarik teman-teman. Nih kan, BRI itu menarik teman-teman. Beneran deh. BRI itu belum, dari 4 big banks, hanya BRI yang belum perfect uptrend. Sementara teman-temannya udah, asingnya juga cakep. Dan mungkin ya teman-teman, ini mungkin semuanya memang tergantung bandar, semuanya terserah bandarnya, terserah DO-nya. Tapi kemarin masih ada sentimen bahwa BRI mau buyback sahamnya senilai, kalau nggak salah berapa miliar gitu, banyak, 3 miliar atau 300 miliar, lupa loh pokoknya. Ini koreksi ya, pokoknya akan buyback saham sekian banyak sekian miliar. Dan teman-teman, hari ini itu IHSG naik, IHSG kurang lebih di atas 0,5% naiknya, tapi kok nggak banyak saham yang hijau. Ternyata yang sangat signifikan adalah yaitu sekitar 6 bersih net belanja asing itu 600 miliar hanya di BRI. Keduanya hanya 70-an miliar. Hari ini terbesar, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, teman-teman. Ini sekitar 200-an ini. 200 miliar net buy asing. Ini juga. Nah, ini mungkin teman-teman bisa jadi sinyal bagus untuk BRI, apalagi secara teknikal ini kan masih sideways teman-teman. Menurut saya ini masih sideways. Ini ya, sini nih. Nah, masih sideways teman-teman. Tinggal nunggu break di kotak ini, supportnya sini, kemudian resisten dekat ya area sini nih. Tinggal nunggu break ke sini, udah menarik teman-teman. Apalagi kemarin stokastik sudah mulai golden cross. Stokastik sudah mulai golden cross. Nah, MACD-nya teman-teman sudah golden cross juga dan hampir memasuki area positif ini di atas 0 ya. Tapi boleh waspada juga teman-teman, di sini masih ada gap ini. Masih ada gap. Nah, ini 120 ini ada di gapnya 130. Masih ada gap up, yang suatu saat akan tertutup, entah kapan. We never know. Yang tahu hanyalah bandar dan Tuhan. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau ini break udah cakep. Dan ya yang tadi kita sempat diskusikan, kalau Big Banks ini kan punya porsi terbesar untuk mengangkat IHSG. Kalau kita amati ya teman-teman, entah kebetulan atau bukan, chartnya BRI ini yang ada dalam kotak ini, kita lihat sama chartnya IHSG deh. Nah, ada kemiripan nggak sih teman-teman? Mirip toh. Nah, ini loh. Makanya, Mas, kenapa sih harus apa sih hubungan IHSG sama saham? Palingnya kan kalau IHSG naik, saham-saham blue chip, saham-saham lapis 1 itu juga potensi naik karena mereka kan penggerak utamanya. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa sering di depan laptop, nggak bisa sering-sering mantau pasar, itu boleh masuk ke saham-saham lapis 1, saham LQ45, saham-saham big caps. Itu ya biar memberikan rasa aman, pergerakannya nyantai gitu. Tinggal ikut IHSG, ikut asingnya aja. Itu makanya ketika sahamnya kok masih segitu-gitu aja, tapi akumulasi menarik, ya udah tinggal nunggu break aja seperti ini. Seperti IHSG ini bentar lagi all time high teman-teman.
bentar lagi di 6750-an. Sekarang kan 6731, dia 6754 kalau nggak salah. Ini all time ini di sini. 675. Nah, break sideways udah cakep. Insya Allah pasar kita akan cakep. Apalagi kalau kita lihat dari Desember, teman-teman. Desember itu udah kan akumulasinya udah sekian puluh triliun asing. Oke, dan tahun ini jangan lupakan teman-teman saham-saham. Tadi ada beberapa komoditas. Nah, saham-saham komoditas juga ini menarik. Ada DRO, ada PTBA. Tinggal dikit-dikit ya kalau teman-teman pengen yang simpel, pengen cepat ini aja. Oh, ini akumulasi asing bagus. Makanya kalau di channel asing rutin masuk, asing rutin masuk. Nah, ini saya lihat dari sini. TBA udah ada akumulasi dan sebagainya, tinggal disesuaikan aja. Ditentukan timing beli, timing masuk masing-masing aja. Timing nyicil dan sebagainya. Kemudian dari minyak-minyakan ini cakep juga teman-teman, kan? Ini loh teman-teman. Asing tuh akumulasi kecil-kecil, dikit-dikit waktu turun, asing kecil-kecil, akumulasi kecil-kecil. Di sini cenderung sideways, akumulasi harga udah deket support, naik dia. Ini MDC dia trend, cakep teman-teman, cakep MDC. Kemarin MDC di share di channel waktu di sini cendil, mantul MA20, cakep, akumulasi asing cakep. Ada Elsa, nah Elsa juga cakep, tinggal ditentukan timing masuknya masing-masing. Kemudian metal-metalan ini apalagi info ya teman-teman. Ini ada gap di sini di 4950-an di sini masih ada gap down dan dia harus tertutup. Kita tinggal tunggu waktunya aja, tunggu akumulasi yang cakep. Karena ini loh teman-teman. Ini kan ada gap juga kan di sini kan, ini loh teman-teman. Ini kan ada gap kan. Makanya saya suka saham yang bagus akumulasinya terus ada gap ini di sini. Ini gap teman-teman. Ini gap ini. Dan di sini ketutup. Wait. Di sini sudah tertutup. Nah, ini teman-teman. Ini nggak usah. Nah, ini tertutup. Tinggal tunggu waktu aja. Turun, asing masih netral, masih dicek-cek. Turun. Entah kapan, udah. It's the matter of time. Tinggal nunggu timing aja. Oh, ini ada gap down, tinggal nunggu aja. Nah, ini naik lumayan tinggi teman-teman. Dan setelah itu turun, dan ini ada gap up lagi. Kita entah kapan lagi ini akan tertutup. Makanya saham-saham dengan gap down itu menarik. Cuman ini di sini kita lihat asingnya masih jualan, masih keluar. Tapi stokastik sudah di bawah dan ini ada di area MA20. Tentukan timing masuk aja. Pelan-pelan di timing masuk aja. Gitu teman-teman. Oke, kemudian ini komoditas. Nah, ini antamnya nih teman-teman. Wow. Tapi ini udah turun ya. Saat saya itu juga ini masih. Kemudian ada dari TPO. Nah, ini sawit-sawitan juga menarik teman-teman. LSIP masih di sini, si Bray. Kemudian ada AALI. Nah, ini teman-teman. Ini teman-teman. Ini turun kan? Teman-teman, ini kan. Ini wait. Turun kan dari sini kan? Ini fase turun teman-teman. Bahkan sampai sini. Tapi aslinya masih cakep. Tuh. Nah, turun, aku masih cakep. Dan di sini, saat saya di sini, belum ada distribusi signifikan dari asingnya teman-teman. Nanti teman-teman silakan cek dan cek sendiri. Cek dan cek ulang. Gitu. Ini menarik. Boleh dimasukkan watchlist. Dan komoditas tahun ini diprediksikan akan ada kenaikan yang
menarik gitu ya. Oke teman-teman, jadi intinya adalah saham unggulan di Profita itu kita menganut atau banyak mengikuti yang akumulasi asingnya menarik. Karena alasan yang tadi itu, tinggal nunggu waktu aja. Aman, secara psikologis lebih nyaman, kemudian bisa kita padukan dengan saham-saham yang perfect uptrend, yang MA-nya perfect uptrend, akumulasi bagus, asing masuk. Itu teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan. BBRI juga cakep, setuju Kang Taba. Mbak ini Adaro Om Rizal udah tadi ya Mbak, udah tadi ya. Adaro cakep. Adaro cakep. Cuman tinggal nunggu timing aja. Itu kemudian ada Pak Yenur. Ambil supportnya di berapa Mas? Apanya Pak? Ambil support apa Pak? Tadi udah ya, Mandiri, BCA, BRI, yes, MDKA Om. Ini UNVR Mas. Bentar. UNVR tuh turun banget. UNVR turun banget. MDKA. MDKA ini stoknya masih di bawah. Kemudian kemarin-kemarin itu akumulasi masih menarik. Ini tinggal ini ya Mbak Enika. Ini semoga besok candlenya hijau jadi menarik karena itu. Nah, ini kan udah deket-deket support sini. Udah deket sini MDKA. Mudah-mudahan menarik ini ya. Kemudian UNVR. UNVR ini masih downtrend ya Pak. Tapi murah banget ya. Nah ini support terendahnya udah ini 3.800-an. Good luck teman-teman. Oh iya, kalau wait, new share. Ini teman-teman, kalau teman-teman tuh pengen lihat, ini ada di market, buka tampilan pos seperti ini, kemudian klik market, kemudian klik stock quotes. All size loss. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian nanti ini bisa disortir kok teman-teman. Ini kebetulan belum saya sortir. Terus kita bisa scroll ke kanan mentok. Fokusnya ke foreign net buy mana? Sebentar. Foreign net buy. Nggak ada. Foreign buy fall itu. Foreign. Oh iya. Yeah. Nah ini nih. Foreign net value ini nih. Ini tinggal diklik aja teman-teman. Nah ini BRI hari ini tuh net buy-nya asingnya 700, hampir 780 miliar. 779 miliar. Sebenarnya peringkat duanya Telkom 70 miliar net buy. Nah ini tiap hari saya juga mantengin itu. Ini menarik. Tiap hari, oh ini yang paling banyak di koleksi asing. Gitu. Terus kita, ini nanti bisa disortir ya teman-teman, bisa digeser-geser juga seperti ini bisa. Dan sebagainya itu bisa digeser bisa. Dan ini dikombinasikan dengan harganya. Oh harganya mana nih? Nah harganya. Hari ini turun, tapi asingnya akumulasi menarik. Kita teman-teman. Itu. Yes. Atau bisa di sini select columns. Nah, ini boleh. Oke. Nah ini teman-teman. Silakan bisa disortir nanti. Tiap hari saya buka ini teman-teman. Menarik. Jadi ketika ada harga yang candle merah tapi asingnya akumulasi cakep. Jangan lupa juga aftermarket dicek akumulasi secara keseluruhan. Nah, begitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebelum ini udah selesai teman-teman. Ini seperti ini ya. Sama-sama mulai Profita ada yang asingnya banyak. Gitu, asingnya menarik. Gitu teman-teman, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri. Sudah 1 jam, nggak kerasa alhamdulillah. Gitu teman-teman. Kita kembali ke sini. Oke, nggak ada lagi teman-teman.
Kalau nggak ada, boleh bisa kita akhiri. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat ya teman-teman ya. Ini saya izin ini ya, izin foto dulu. Sip. Terima kasih guys, sami-sami Mbak Eni, yes, MDK insya Allah aman. Thank you so much Mas Rizal. Sama-sama Kak Iwan. Oke, terima kasih teman-teman, Mbak Intan dan semuanya. Mas Seto, makasih banyak Mas. Sama-sama Mas Seto, makasih Mas sudah hadir. Dan Pak Januar, terima kasih Mas. Insya Allah kita, Pak Gus Naim, sama-sama Pak. Terima kasih, sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu ketiga di ruang diskusi juga. Pantengin channelnya Porvital. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau ada yang didiskusikan, silakan nanti bisa komen di grup. Dan kalau teman-teman misal atau temennya boleh kalau misal nanti teman-teman teman-teman rekannya atau siapa yang mau ada yang buka post, silakan hubungi Mbak Intan. Di sini ada ya. Atau hubungi saya juga bisa. Matur suwun Mas Rizal, makasih Mas, sama-sama Pak Indra, Pak Adam Maulana. Mas Rizal, ini nanti recordingnya bisa di-share buat channel belajar, bisa, boleh. Ada. Begitu teman-teman, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sehat selalu semuanya, selamat berlibur, selamat menikmati cuan bagi yang sudah cuan, bagi yang belum, semoga makin bentar lagi kita panen. Thank you teman-teman. Terima kasih semuanya, maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.